Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pengajian kitab Durrah. Ini saya loncat ya langsung ke Al-Majlis Sadisa Asyarah karena saya ingin baca yang ini dulu teman-teman. Jadi bisa teman-teman simak kisah wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Al-majlisu sadisa asyara utai majelis kang kaping 16 fi wafatin Nabi alaihi salatu wasalam iku ing dalam wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi majelis yang ke-16 ini tentang wafatnya baginda Nabi Muhammad. Suratul Maidah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-yauma ing dalam dina iki akmaltu sampun nyempurnakan isun lakum kepada kalian dinakum agama kalian disempurnakan dengan apa bin nasri dengan pertolongan wal izhari al adyan dan memperjelas dan dijelaskan dan ditampakkan al adyani terhadap seluruh agama-agama kulliha seluruh agama au bitansis atau kelawan tansis ala qawaidil aqaidi ing atase sakehe qaedah akidah wa tauqifi dan tauqifi ala usul syara'i ing atase sakehe usul syariat ing atase usul sakehe syariat wa qawaninil ijtihadi dan ketentuan-ketentuan atau perundangan ijtihad. Itu tafsiran dari al-yauma akmaltu lakum dinakum. Maksudnya Islam telah disempurnakan, agama telah disempurnakan. Wa asmamtu alaikum nikmati lan sampun nyempurnakan isun alaikum ing atase kalian nikmati ing nikmat isun. Bil hidayah dengan hidayah wa taufiki dan taufik. Jadi hidayah dan taufik. Au bikamalidin atau kelawan sempurnanya agama atau disempurnakan agamanya. Au bifati Mekah atau dengan futuh Mekah wa hadmi manaril jahiliyah dan dihancurkan cahaya kejahiliaan. Wa raditu lakumul Islam dan ridho isun lakum kedua kalian al-Islam ing agama Islam ikhtartuhu lakum tegese milih isun kepada Islam laku kedua kalian dinan sebagai agama min bainil adiyani dari di antara agama-agama. Wa huwalan utawi dinan atau Islam dinu ad-dinu iku agama indallahi ing sandingi Allah la ghairu bukan selainnya qadi baydawi. Oke, sekarang kita mulai bawahnya teman-teman. Ruwiya anin Nabi alaihi salatu wassalam dan riwayataken saking Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam annahu apa setuhune Kanjeng Nabi qala iku bersabdah Nabi, jadi Nabi berkata qala li Jabrailu telah berkata li kepadaku Jabrailu malaikat Jibril atau Jibrilu ya Muhammadu wahai Muhammad innallaha ta'ala khalaqa bahron min wara'i jabali qafin wa fil bahri samakun yusolli alaika Waman akhoda minhu samkatan. Apa ini? Biyadin ya. Biyadin atau ya faman akhoda minhu samakatan ya bisat yadahu wa tasiru samkatu min jumlatil ahjar. Kata Nabi berkata kepadaku Jibril, wahai Muhammad sesungguhnya Allah Ta'ala khalaqa bahron telah menciptakan laut min wara'i jabalin di samping gunung atau di bawah gunung bisa atau di sebelah gunung Qaf namanya. Jadi Allah menciptakan laut yaitu di wara di belakang gunung ya. Gunung Qaf. Wa fil bahri samakun dan di lautan itu ada sebuah ikan yusoli yang mana ikan itu membaca salawat alaika kepadamu Muhammad. Faman akhadha minhu samkatan barang siapa yang menjaring atau mengambil ikan tersebut ya bisat yadah maka tangannya menjadi kaku ya atau menjadi batu tangannya bisa lumpuh lah watasiru asamkatu dan ikannya dapat menjadi min jumlatil ahjar semuanya menjadi batu. Jadi ketika diambil tangan lumpuh ya di Bukit Qaf itu lalu kemudian ikannya pun menjadi batu. Jadi nggak bisa diambil ya.
Hada isyaratun, ini adalah sebuah isyarah ila anal abda, bahwasannya seorang hamba idza shalla ala Muhammadin wa shalla salawatil khamsa bil jamaah yanju min aidi zabaniyati wa min adzabin nari. Isyaratnya apa? Ketika ada seorang hamba apabila ia membaca selawat kepada Kanjeng Nabi dan sholat 5 waktu dengan berjamaah, yanju maka ia selamat min aidi zabaniyah, dari bengisnya atau tangan-tangan malaikat zabaniyah, wa min adzabin nar, dan dari azab api neraka. Ya Allah karim. Banyak-banyak nih baca selawat teman-teman, dan salat 5 waktu dengan berjamaah. Susah nih salat berjamaah ini. Ruwiyah, dan diriwayatkan annahu lamma nazalat hadil ayah, tatkala turunlah ayat ini, baka Umaru, yaitu turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum tadi, baka Umaru, maka Umar menangis radhiyallahu anhu. Qala lahu an-nabiyyu, maka Nabi berkata lahu kepada Umar alaihi salatu wasalam, ma yabkika ya Umaru, apa yang menyebabkan engkau nangis wahai Umar? Kata Nabi. Qala, Umar berkata, abkani anna kunna fi ziyadatin min dinina fa idza kamula fa innahu la yakmulu syai'un illa naqasa. Jawab Umar, wahai Nabi, yang telah menangiskanku adalah anakunna, saya, fi ziyadatin, ketika ada suatu yang sempurna, min dinina, atau tambahan min dinina, dari agama kami, fa idza kamula, maka apabila sempurna maksimal agama tersebut, la yakmulu syai'un, maka tidak ada yang kurang sesuatu pun, maka tidak ada yang sempurna, sesuatu pun, illa naqasa, kecuali ya berkurang. Semakin sempurna ya ada kekurangannya gitu. Faqala alaihi salatu wasallam, maka Nabi berkata, sodakta, yes, engkau benar wahai Umar. Itu kata Nabi. Makanya Umar menangis ketika turun ayat al-yauma akmaltu, teman-teman. Sampai Nabi berkata sodakta gitu. Semakin ada yang kurang, semakin sempurna ya semakin ada yang kurang gitu. Sebenarnya gitu Abu Su'ud. Qauluhu al-yauma, ucapan firman Allah al-qaulu al-yauma alamul ahdi, ya alamul ahdi namanya, wal muradu zamanul hadir, yang dikehendaki adalah zaman yang hadir, wa ma yatasilu bihi minal azminati al-madiyah wal atiyah, dan sesuatu yang akan sampai bihi, dengan zaman tersebut, dari zaman-zaman yang berlalu dan yang bakal datang. Itu maksud alamul ahdi. Wa qad ruwiya, sesungguhnya telah diriwayatkan, anna hadhil ayat, bahwasannya ayat ini nuzilat, diturunkan pada asri yaumil jum'ah, sesudah masa pada hari Jumat, waktu hari Jumat, di Arafah min hijjatil wada, dari haji wada. Jadi ayat tersebut turunnya yaitu sudah asar ya. Ba'da asri, sesudah asar pada hari Jumat di Arafah ketika haji wada, haji perpisahan. Wa Nabi alaihi salatu wasallam waqifun bi Arafah ta'alal ibil, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu sedang waqif, yaitu sedang berdiri ya atau sedang diam, bi Arafah, di Arafah, alal ibili, di atas unta. Keren. Walam yazal ba'daha syai'un minal faraid fahina nujilat lam yatik an-nabi alaihi salatu wasallam ihtamala ma'aniha fakata'a ala naqatihi fabarakatin naqah fanazala Jabrailu alaihi salatu wasallam. Jadi ketika Nabi Muhammad diam di Arafah, walam yazal, dan tidak terus menerus ya, ba'daha, sesudah itu, Nabi syai'un, sesuatu, minal faraidi, dari kefarduan. Fahina nuzilat, maka ketika itu diturunkanlah ayat al-yauma akmaltu lam yatik an-nabiyyu, maka Nabi tidak mampu ihtimali ma'aniha, untuk menanggung makna ayat yang tadi, al-yauma akmaltu. Fataka'a ala naqatihi, kemudian Nabi turun dari kendaraan, fataka'a ala naqatihi, Nabi bersandar di untanya, fabarakati an-naqa, maka untanya pun duduk gitu. Mas ketika Nabi nggak mampu menanggung makna ayat tadi, Nabi bersandar terhadap unta, kemudian fanazala Jabrailu, kemudian Jibril turun alaihi salatu wassalam, faqala, maka Jibril berkata, ya Muhammadu, wahai Muhammad, qad tamma al-yauma amru dinikum wa qata'a ma
amaraka rabbuka wa manahaka fajma' ashabaka wa akhbirhum bi anni la anzulu alaika ba'da hadzal yaum. Nah, ini kata Jibril, wahai Muhammad, qatama al-yauma amrun. Sesungguhnya telah sempurna hari ini amrul dinikum, yaitu sebuah perkara agama kalian. Jadi agama Islam telah sempurna. Wa qata'a ma amara rabbuka, dan telah terputus sesuatu yang telah Allah perintahkan kepadamu. Jadi enggak ada lagi yang Allah perintahkan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Wa manahaka, dan sesuatu yang dilarang oleh Allah kepadamu. Fajma ashabak, maka kumpulkanlah sahabat-sahabatmu wahai Nabi Muhammad. Wa akhbirhum, dan pasang status gitu kan. Artinya sebarkanlah, WA lah, kemudian broadcast lah dan sebarkan gitu. Hum, kepada mereka, bi'anni, karena aku, kata malaikat, la anzulu, tidak akan terus turun alaika kepadamu. Saya nggak bakal turun lagi kepadamu ba'da hadzal yaum, setelah hari ini. Turunnya ayat tadi. Faraja'an Nabi alaihi salatu wasallam, maka Nabi kembali alaihi salatu wasallam min Makkah, kembali menuju kota Mekah, wa ata al-Madinah, dan Nabi menuju kota Madinah, fajamma'a ashabahu, maka kemudian Nabi mengumpulkan sahabat-sahabatnya, wa qara'a alaihim al-ayata, dan Nabi membacakan alaihim kepada mereka al-ayata, ayat, yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, wa akhbarahum, dan Nabi menghabarkan kepada mereka bima qala Jibril alaihi salatu wasallam, menghabarkan dengan sesuatu yang telah dikatakan oleh Jibril alaihi salatu wasallam. Fa faraha ashabu, maka sahabat pada bahagia, pada teriak takbir, senang mereka karena agama telah sempurna, ayat pun telah turun yang terakhir. Wa qalu, dan mereka berkata, qatam madiduna, kata para sahabat, sesungguhnya telah sempurna agama kami, ila Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu, kecuali hanya Abu Bakar radhiyallahu anhu, fa innahu, maka sesungguhnya Abu Bakar, qad iktamma, dia galau Abu Bakar, wa atamanzilahu, dan dia pulang menuju rumahnya Abu Bakar, wa ghallaqa al-baba washtaghala bil buka'i fil laili wan nahar, kemudian mengunci pintu rumah, washtaghala bil buka'i, dan sibuk dengan tangisannya Abu Bakar, fil laili, pada malam hari, wan nahari, dan siang hari. Fasamma'a al-ashabu, kemudian para sahabat mendengar dalika, terhadap tangisan Abu Bakar. Ini kenapa nih sahabat semua pada senang kecuali hanya Abu Bakar yang menangis. Wajtama'u, maka mereka berkumpul, wa atau, dan mereka mendatangi, otw manzila Abi Bakrin, menuju rumah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, wa qalu, dan seraya mereka berkata, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, lima tabaki fi maudi'il farah wasurur, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau bersedih? Padahal hari ini adalah hari kebahagiaan, wasururi, dan kesenangan gitu. Kenapa kamu menangis? Li'anna Allah Ta'ala qad tamma dinuna, karena sesungguhnya Allah Ta'ala bukannya telah menyempurnakan agama kami, agama kita gitu. Faqala, maka Abu Bakar berkata, ya ashabu, wahai para sahabatku, antum la ta'lamuna ma yusibukum minal masaibi amma sami'tum annahu idza tama amrun badanaksuhu. Wahai para sahabatku, apakah kalian tidak mengetahui ma yusibukum, sesuatu yang mengenai kalian gitu, minal masaibi, dari beberapa musibah-musibah yang akan terjadi. Amma sami'tum, apakah engkau tidak memperhatikan, mendengar ucapan kalian gitu kan, annahu, bahwasannya, idza tamma amrun, apabila sempurna amrun, satu perkara, badan naksuhu, maka berkurang naksuhu, yaitu perkara tersebut, semakin sempurna semakin nampaklah kekurangan. Wahadhil ayatu, dan ayat ini yang turun kepada Nabi tadi, al-yauma akmaltu, tukhbiru an iftiraqina, memberikan berita, menghabarkan ayat tadi dari perpisahan kami. Wa an kaunil Hasani wal Husain yatimaini, dan Hasan Husain akan menjadi yatim keduanya, yaitu cucunya baginda Nabi Muhammad.
wa an kauni azwajin nabi alaihi salatu wasalam aramila, dan dari istri-istri kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam akan menjadi janda semua. Fawaqa'a as-sarahu, maka terjadilah as-sarahu, jeritan-jeritan bainal ashabi, di antara para sahabat-sahabat. Ketika Abu Bakar menceritakan itu semua para sahabat pada menangis. Wa baqau jami'an, dan mereka menangis seluruhnya. Wasami'a ghairuhum al-buka'a min hijrati Abi Bakir, dan mendengar selain mereka juga, yaitu tangisan dari kamarnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Waja'u, dan mereka datang ilan Nabi alaihi salatu wasallam, menuju kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi sahabat pada datang nih semuanya, karena Abu Bakar telah cerita, akhirnya semua pada datang ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu, dan mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la nadri mahalu al-ashabi ghairu anna sami'na buka'ahum wa sarakhahum fataghayyara launun nabi alaihi salatu wasallam wa qama musri'an hatta intaha ila al-ashabi wa ra'ahum fi dhalikal hal faqala ma yabtikum. Jadi mereka berkata kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la nadri, kami tidak tahu mahalu al-ashab, apa tingkah keadaan situasi para sahabat-sahabat, ghairu anna sami'na, ketika selain saya gitu, kami mendengar tangisan mereka dan jeritan mereka, maka berubahlah wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warna muka Nabi Muhammad langsung berubah. Wa qama musri'an, dan Nabi berdiri dengan dalam keadaan cepat, hatta intaha, sehingga berakhirlah dialog Nabi dengan para sahabat, ilal ashabi, kepada para sahabat. Farahum, maka Nabi melihatum kepada mereka para sahabat, fidzalikal hal, di situasi itu. Faqala, maka Nabi berkata, ma yabkikum, apa yang menyebabkan kalian menangis wahai sahabat-sahabatku. Ini kata Nabi ya teman-teman. Apa yang kalian tangisi? Faqala Ali radhiyallahu anhu, maka Ali radhiyallahu taala anhu berkata, inna Abu Bakr, sesungguhnya Abu Bakar, yaqulu, ia berkata, wahai Nabi, inni sami'tu min hadil ayah, bahwasanya saya mendengar ayat ini, ya al-yauma akmaltu raihatan, yaitu raihata wafatin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu harumnya, datangnya, akan dekatnya wafatmu wahai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hal yastajilu bihadil ayat ala waqatika, dan apakah ayat ini menunjukkan atas wafatika, atas wafatnya mu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafatika ini ya. Faqala Nabi alaihi salatu wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sadaqa Umar, setelah benar apa yang dikatakan Umar wahai Ali, fima qala, apa yang dikatakan Umar, qad qaruba irtahali, sesungguhnya telah datang, telah dekat, irtihali, yaitu perjumpaanku, min bainikum, dari kalian, wahana waktu firaqi minkum, dan sungguh telah akan datang nanti waktu berpisahnya ku dari kalian. Wahada isyaratun ila anna Abi Bakrin, dan bahwasanya ini adalah sebuah isyarat bahwasanya Abu Bakar a'lamu sahabah, paling mengetahuinya para sahabat. Falamma sami'a Abu Bakrin, maka tatkala Abu Bakar mendengar ayat al-yauma akmaltu dzalika, itu ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, soha, maka Abu Bakar menjerit sahihatan, dengan jeritan yang sangat keras. Wa khara maghsyian, dan Abu Bakar pun dalam keadaan pingsan, duduk langsung pingsan mendengar ayat tadi. Alaihi, kepada Abu Bakar, warta'adda Ali, dan Ali pun gemetar. Wahtaja al-ashab, dan para sahabat pun pada merinding badannya, pada sama gemetar. Wa khafu, dan mereka takut, bi ajma'ihim, dengan mereka semua. Wa baqau bukaan syadidan, dan mereka pun semua pada menangis dengan sekeras-kerasnya, hatta bakatul jibal, sehingga ketika para sahabat menangis, sehingga bakatul jibal, gunung pun menangis karena akan kehilangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wal ahjaru dan batu pun menangis, ma'ahum bersama mereka para sahabat, wal malaikatu fis samawati dan seluruh para malaikat pun menangis, wabakat dan menangislah adudu yaitu ulet, wal hayawanatu dan hewan-hewan, fil barori yang ada di daratan, wal bihari dan yang ada di lautan. Masya Allah, semua pada menangis ketika turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum, dan para sahabat pun menangis. Summa sofaha an-nabiyyu alaihi salatu wassalam kulla wahidin. Kemudian Nabi meminta salaman, Nabi salaman kepada kulla wahidin, kepada seluruh satu-satu minal ashabi dari para sahabat. Wa wada'ahum wa baka waswa, dan Nabi menitipi lahum kepada mereka. Wa baka dan Nabi menangis, wa waswa dan Nabi berwasiat lahum kepada mereka. Summa asya, kemudian hidup Nabi ba'da nuzuli hadil ayat, sesudah turun ayat ini, ahadan wa thamanina yauman, hanya 81 hari saja. Jadi setelah turun ayat tadi, Nabi itu hidup cuma 81 hari saja. Wakila, dan dikatakan lama nazala qauluhu ta'ala, dan tatkala turun firman Allah Ta'ala, yastaftunaka qulillah yuftikum fil kalalah, al-ayah. Nanti bisa kalian lihat terjemahnya ya. Ini ayat itu yang tentang al-kalalah, al-ayah. Asya, Nabi hidup alaihi salatu wasalam ba'dah, sesudah turun ayat yastaftunaka qulillah yuftikum fil kalah, ada kelia mengatakan khamsina yauman, hanya 50 hari. Walamma nazala qauluhu ta'ala, dan tatkala turun lagi firman Allah Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum asyabada khamsata wa salasina yauman, itu hanya hidup 35 hari saja. Walamma nazala qauluhu ta'ala, dan tatkala turun lagi firman Allah Ta'ala, wattaqu yawma turja'una fi ilallah, al-ayah asyabadaha ahadan wa isruna yauman, Nabi hidup hanya 21 hari saja. Wa hadhil ayatu akhiru ma nuzila minal Qur'an, dan ayat ini ayat yang penutup ya, wattaqu yawman turja'una fihi ilallahi, itu penutup yang telah diturunkan Allah dari Al-Qur'an. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuliha, sesudah turunnya ayat tadi, sa'ida yauman al-minbaro, maka Nabi menaik pada hari itu, naik di atas mimbar. Fa khataba khutbatan, Nabi pun memberikan khutbah. Fabakat minha al-uyun, maka terjadilah tetesan-tetesan air mata. Wajilat minhu al-qulub, dan terjadilah hati yang gemetar. Waqsya'arat minhu al-abdan, dan terjadilah merindingnya semua badan. Wabasyara wa angdar, dan Nabi memberikan kabar. Wa andar, Nabi memberikan warning kepada para sahabat sallallahu alaihi wasallam. Pada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Titik, dah tuh ya. Kita teruskan lagi nih teman-teman, nih semakin seru nih teman-teman ceritanya. Waruwiyalan, dan diriwayatkan ani bani Abbasin radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, annahu, bahwasanya Ibnu Abbas lama qaruba wafatin Nabi alaihi salatu wasallam, kala dekat wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, amara Bilalan, maka Nabi memerintahkan Bilal ayunadiya annas, untuk memanggil manusia, yaitu azan. Bilal, kena di sini. Tolonglah azan, panggil manusia gitu kan, lisolati, untuk sholat. Fanada, maka kemudian dikumandangkanlah azan oleh Bilal. Fajtama'a al-muhajirun wal ansaru, maka berkumpul kaum muhajirin dan kaum ansor, ila masjidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuju masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sholal Nabi salat rakaataini, 2 rakaat khafifataini, yang ringan, salatnya enggak terlalu panjang, binasi, dengan jamaahnya, dengan manusia. Summa sa'ida al-minbar, kemudian Nabi menaik atas mimbar, fahamida Allah, khutbah biasa, maka Nabi memuji Allah, wa asna alaihi, dan Nabi pun memuji alaihi, terhadap Allah. Wa khataba khutbatan balighatan, dan Nabi memberikan khutbah dengan apik, dengan intuisi, balighatan yang sangat, intuisinya
Wajalat minha al-qulub, yang mana khutbah itu dapat menggemetarkan hati. Wabakat minhu al-uyun, dan dengan khutbahnya Kanjeng Nabi tadi dapat meneteskan semua air mata. Summa qala, kemudian Nabi berkata, ya ma'syaral muslimin, wahai golongan orang muslim, wahai sahabatku, kata Nabi, wahai golongan orang muslim, ini kuntu lakum nabiyan, saya adalah bagi kalian adalah nabi, wa nasihan, dan orang yang memberi nasihat, wada'iyan, dan orang yang mengajak ilallahi, kepada Allah, biidnihi, dengan izinnya. Wa kuntu, dan saya lakum, kepada kalian, kal akhi, kaya saudara, al musyfik, saudara kandung, saudara yang saling menyayangi. Nabi itu sudah menganggap menganggap sahabat muslimin sudah sebagai kal akhil musyfik, itu sebagai saudara kandung yang selalu menyayangi. Wal abir rahim, dan bapak yang maha penyayang. Man kanat lahu indi madlamatun falyakum wal yaqtassa minni qablal qisasi fil qiyamah. Man kanat, barang siapa yang ada lahu kepada seseman gitu kan, indi di sisiku, madlamatun ada kedoliman, siapa yang pernah saya dolimi, kata Kanjeng Nabi, falyakum, maka berdirilah, wal yaktaso, maka kisos lamini aku, qabel kisos, sebelum saya dikisos, fil yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi Nabi ketika itu berdiri di atas mimbar, dan Nabi memberikan intuisi, ya kan, zauk kalam-kalam aforisme atau wisdom yang sangat menyentuh, yang bikin seluruh manusia sahabat pada menangis. Dan Nabi pun berkata, barang siapa yang pernah saya zalimi, tolong berdiri dan kisos diriku sebelum saya dikisos pada hari kiamat, kata Nabi. Falam yakum ilahi ahadun, maka tidak ada salah seorang pun yang berdiri, hatta qala thaniyan, sehingga Nabi berkata kedua kalinya, wasalisan, dan Nabi berkata ketiga kalinya, faqama rajulun, maka tiba-tiba berdirilah seorang laki-laki, yuqalu lahu Ukasha ibnu Muhson, ya kalau ibnu Muhsin. Kemudian dikatakan ada seorang laki-laki yang berdiri namanya Ukasha bin Muhson, waqafa, maka dia berdiri, baina yadain Nabi alaihi salatu wasallam, di hadapan baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Faqala, maka Ukasah berkata, fadzaka abi wa ummi ya Rasulullah, demi bapakku dan ibuku wahai Rasulullah, yang ditebusannya gitu kan, yang ditebusannya oleh bapakku dan ibuku wahai Rasulullah, laula annaka, seandainya engkau wahai Nabi Muhammad, nasyadatana, tidak memberikan pengetahuan atau tidak memberikan ucapan yang suruh berdiri gitu, maksudnya begitu tuh, kepada kami, marotan sekali, ba'da marotin, sesudah kali, berkali-kali gitu kan, makuntu, maka saya uqaddimu, tidak mau berdiri, ala syai'in, terhadap itu, atas itu, min dzalika, dari ucapan kamu itu, yang fal yaktaso, disuruh berdiri sampai 3 kali itu. Kalau Nabi nggak terus memaksa berdiri, saya nggak mau berdiri sebenarnya gitu. Walaqad kuntu ma'aka fi ghazwati Badrin. Maka ketika kamu berkata 3 kali, wahai Rasulullah, saya berdiri gitu kan. Ketika engkau, kata Ukasha, bersamaku fi ghazwati Badrin, pada perang Badar, jarot naqoti, untakmu itu, ya kan, jarot naqoti, untaku menarik gitu. Nakotaka, untakmu gitu. Jadi unta saya itu maksudnya diserempet oleh untakmu gitu. Fanazalat anin naqah, maka gitu kan untakmu itu turun ke untaku. Wadanau tu minka, dan saya menyamparimu gitu wahai Rasulullah. Hatta uqbila, sehingga engkau dekat denganku gitu kan. Engkau dekat denganku, apanya yang dekat? Fakhdaka, yaitu pahamu. Farofa ta al-qadiba, maka engkau mengangkat cambuk, ya kan, alladzi tadribu bihi an-naqli sur'ah, untuk menggebuk untamu itu supaya cepat, filmasi, ketika berjalan gitu. Wa darabta bihi khasirati, tapi ketika kamu menggebuk, malah menggebuk pundakku atau kempolku gitu, tanpa sengaja gitu. Apakah sengaja atau enggak? Makanya ketika
engkau wahai Nabi, gitu. Simpel lagi nih, ketika engkau wahai Nabi Muhammad, engkau memacu kudamu gitu kan, dan di sebelah saya itu ada untaku, bukan kuda, untaku, sama-sama untaku dan untamu itu berjalan berdua gitu kan. Ketika kamu pecut cambuknya itu mengenai tubuhku gitu. Falam adri amidan kana, maka saya tidak mengetahui amidan apakah itu sengaja kana minka darimu gitu. Ya Rasulullah, am arota bihi doroba naktaka. Apakah engkau berharap ingin menggebuk dorba nakotika untamu, tapi ya itu mengenaiku gitu kan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, hasya ya Ukasha ayata'ammadaka Rasulullah bidarbi. Wahai Ukasha, ayata'ammadaka gitu kan. Tujuanku kata Rasulullah bidarbi untuk menggebuk gitu kata Rasulullah. Tujuan saya itu untuk menggebuk. Tapi kayaknya nggak sengaja pengen gebuk unta malah kena Ukasha gitu. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi berkata li Bilal kepada Bilal, ya Bilal wahai Bilal intolik, wahai Bilal OTW ila manzili Fatimah, menuju rumah Fatimah. Gitu kan. Fatini, maka ambillah, serahkanlah gitu kan, ambillah yang ada di rumahku itu bikodibi cambukku. Jadi suruh ambil cambuk. Fa kharaja Bilal minal masjid, kemudian Bilal keluar dari masjid. Wayaduhu ala roksihi, dan tangan Bilal di atas kepalanya gitu kan. Faqala hada Rasulullah, faqala maka berkata Bilal, hada Rasulullah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'ta al-qisas, yang memberi hukuman min nafsihi dari dirinya. Faqara ababa Fatimah, maka Bilal mengetuk pintu Fatimah, pintu rumah Fatimah, yaitu pintu rumahnya Kanjeng Nabi. Faqalat, maka berkata Fatimah, man alal bab, siapa yang di luar gitu, siapa yang di pintu gitu. Faqala, maka Bilal berkata, ji'tuki, saya datang kepadamu wahai Fatimah, liqadibi Rasulillah, untuk mengambil cambuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka berkata Fatimah, wahai Fatimah, ya Bilal, wahai Bilal, ma yasna'u abi, apa yang dilakukan oleh bapakku? Kata Fatimah, bil qadibi, dengan cambuknya. Faqala, maka Bilal berkata, ya Fatimah, wahai Fatimah, inna abaka yu'ti al-qisasa min nafsi, bahwasanya bapakmu Nabi Muhammad, abimu, ayahmu, memberikan kisos terhadap dirinya. Faqalat, maka berkata Fatimah, ya Bilal, wahai Bilal, man dalladhi yatibu qalbuh, siapa yang senang hatinya ayak taso, untuk mengkisos min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengkisos Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha Bilal al-qadiba, maka kemudian Bilal mengambil cambuk baginda Nabi Muhammad, dakhala al-masjidah, dan masuk masjid, wa dafa'a al-qadiba, dan Bilal menyerahkan cambuk tersebut ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulu dafa'ahu ila Ukasha, dan Rasulullah menyerahkan kepada cambuk tersebut kepada Ukasha. Nah, sampai ketika di saat Rasulullah memberikan cambuknya kepada Ukasha, falamma nadharahu Abu Bakri wa Umaru qama faqala ya Ukasha nanu baina yadaika faqtassa minna wala taqtassa minan nabi alaihi salatu wasallam. Tatkala Abu Bakar melihat peristiwa itu, yaitu Nabi Muhammad memberikan cambuk dan ingin dikisos, wa Umar, dan Umar melihat itu juga, qama, mereka berdiri keduanya, waqal, dan mereka berkata keduanya, ya Ukasha, wahai Ukasha, nanu baina yadaik, wahai Ukasha, kata para sahabat Umar dan Abu Bakar, kami ada di hadapanmu. Faktaso, maka kisoslah engkau, minna, aku, kami, wala taktaso, dan jangan engkau kisos minan nabi, yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, bentar ya teman-teman.
Bentar, lagi ngetes dulu. Ya, kita lanjutkan. Maaf. Nah, kemudian faqala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Uqoda, duduklah engkau, wahai Umar, wahai Abu Bakar. Qad arafallahu ta'ala makanakuma, sesungguhnya Allah telah mengetahui tempatmu. Udah duduk aja, jangan ikut campur," kata Nabi Muhammad. Faqama Ali radhiyallahu ta'ala anhu, maka Ali pun berdiri gitu kan. Faqala, maka seraya berkata, "Ya Ukasha, wahai Ukasha, tu anna fil hayah, saya dalam kehidupan, saya itu selalu hidup bersama Kanjeng Nabi," maksudnya gitu. Bena yadin Nabi alaihi salatu wasallam, di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yatibu qalbi, hati saya sebenarnya tidak senang, antak taso, engkau mengkisos min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Ali. Fahada dohri, ini punggungku, batni, dan ini perutku, fakta somini, maka kisoslah aku biyadika dengan tanganmu, wajludni, dan jilidlah aku biyadika dengan tanganmu, wahai Ukasah. Faqala alaihi salatu wassalam, maka kata Nabi, ya Ali, wahai Ali, qad arafallahu makanaka wa niyataka, sesungguhnya Allah telah mengetahui tempatmu dan niatmu. Faqala al-Hasan wal Husain, maka berdiri juga Hasan Husain. Faqala, maka keduanya berkata, ya Ukasha, wahai Ukasha, alasta anta ta'rifuna anna sibta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal qisasu minna kal qisasi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ukasha, kata Hasan Husain, apakah engkau tidak mengetahui aku, katanya, ta'rifuna, engkau mengetahui kami, ana sibtin Nabi, saya adalah sibta Rasulullah, saya kedua ini, yaitu Hasan Husain, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal qisas, dan qisas minna aku, kal qisasi Rasulullah, seperti mengkisasnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau mengkisasku, kata Hasan Husain, sama halnya kau juga mengkisos Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka jawab Kanjeng Nabi lahuma, kepada Hasan Husain, uqoda ya qurratu ain, udah duduk wahai pengadam kadem kedua mataku, duduk. Biar saya aja urusannya dengan Ukasah, kata Nabi Muhammad. Masya Allah nih, keren sekali ceritanya teman-teman. Summa qala an-nabi alaihi salatu wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Ukasha, wahai Ukasha, idrib, pukullah, in kunta dariban, jika kamu ingin menggebukku. Faqala, maka Ukasha berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, darabtani, ketika engkau menggebukku, wa ana arin, saya lagi dalam keadaan tidak menggunakan pakaian, ansaubi, dari bajuku. Jadi ketika kau menggebuk saya, gitu kata Ukasha, saya itu dalam keadaan tidak menggunakan baju. Fakasifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ansaubihi, maka Rasulullah membuka bajunya, fasaha al-muslimuna, maka seluruh para kaum muslimin menjerit, bil bukai, dengan tangisan. Falamma nadhara Ukasha, maka tatkala Ukasha melihat ila bayadi jismi Rasulillah, kepada badannya yang putih. Jadi ketika dibuka bajunya, badan Nabi Muhammad tuh putih. In kabba alaihi wa qabbala dhuhrahu, maka Ukasha mendekat, menabrak, itu langsung merangkul dan mencium badan Nabi Muhammad. Wa qala, dan Ukasha berkata, fadakaruhi, demi ruhku, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mayyatibu atau mayyutibu qalbuh ayyaktasa minka ya Rasulullah, siapa yang baik qalbuhu, hatinya, rela hatinya, ayaktaso, untuk mengkisosmu, wahai Rasulullah. Wa inna ma fa'altahu, sesungguhnya saya melakukan ini, rojaan, berharap, ayyamusa jismi,
badanku itu ingin menyentuh badanmu, tubuhku itu atau tanganku itu ingin menyentuh badanmu bijismika dengan badanmu asyarif fi yang mulia. Wa yahfazuni rabbi, dan Allah telah menjagaku gitu bihurmatika dengan kehormatanmu minan nari dari api neraka. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berkata, ala man yuhibbu ayyang zura ila ahli jannati falyanzur ila hadha syakhsi. Kata Nabi Muhammad, wahai para sahabat, man yuhibbu, barang siapa yang mencintai ayyang zura untuk melihat seseorang ila ahli jannati ahli surga falyanzur ila hadha syakhsi, maka lihatlah orang ini yaitu Ukasah gitu. Jadi ini nih ahli surga yang bersamaku nanti di surga, kata Nabi Muhammad, yaitu Ukasah. Makanya kalau misalnya kita dibuka di Al-Majmu itu ya, ada bacaan tentang Ukasah gitu. Bisa dilihat teman-teman, diamalkan. Faqama al-muslimun, maka berdirilah orang-orang muslim, yaqbiluna, mereka semua pada mencium baina ainaihi, dua matanya Nabi Muhammad dan Ukasah gitu. Wa yaquluna, dan mereka berkata, tubalaka, bahagialaka kepadamu wahai Ukasah, nilta adarajatil ulya atau ulla, engkau mendapatkan derajat yang sangat tinggi, wa murafaqati Muhammad, dan menemani Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam fil jannah, di surga. Intaha. Masya Allah. Ini doanya nih, Allahumma yassir lana syafa'atahu bi'izzatika wa jalalik. Ya Allah, mugi-mugi engkau memudahkan kepada kami syafaatnya baginda Nabi Muhammad dengan keagunganmu dan kekuasaanmu, sama dengan keagunganmu juga. Minal mau'izatil hasanah. Teruskan teman-teman. Qala Ibnu Mas'udin, berkata Ibnu Mas'ud, lama dana wafatun Nabi alaihi salatu wasallam, tatkala dekat wafatnya kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Coba kita lihat masih ngerekam enggak ya? Bentar. Masih. Masih. Tatkala dekat wafatnya kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, jama'na, maka kami berkumpul fi baiti ummina, di rumah ummi kami, ibu kami Aisyah, yaitu Aisyah. Summa nadhara ilaina, kemudian Nabi melihat kami, fadamma ainahu, maka mengalirlah dua matanya kanjeng Nabi. Wa qala, dan Nabi berkata, marhaban bikum rahimakumullah, selamat datang kalian, semoga Allah merahmati kalian. Usikum bitaqwallahi wa ta'atih, saya berwasiat kepada kalian, takwalah kepada Allah dan taatlah kepadanya. Qaddana al-firaq, sesungguhnya telah datang al-firaqu, perpisahan. Wa qaruba al-munqalibu, dan datang al-munqalibu yang membaliki, ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Wa ilal jannatil ma'wa, dan surga bakal menjadi tempat kembali. Kata Nabi seperti itu. Fal yughsilni aliyu, maka mandikanlah aku, yaitu Ali, wal yasubba alma, dan Ali yang wal yasubba alma'u al-Fadl ibnu Abbas wa Usamah bin Zaid, dan nanti yang menyebor badanku yaitu Fadl ibnu Abbas dan Usamah bin Zaid gitu kan. Nga'inuhuma, mereka membantu Ali, wakafanuni, dan mereka yang mengafaniku fi siyabi, dengan bajuku, in syi'tum, apabila mereka ingin gitu. Au hallati yamaniyah, atau dengan sutra yamaniyah baydoan, yang putih. Faida ghasaltumuni, maka jika kalian telah memandikan aku, kata Nabi Muhammad, dauni, maka letakkanlah aku ala saririt, atas ranjangku, fi baiti, di rumahku, hada, yang ini, ala syafirillah, di atas gigir lahatku. Summa khruju, kemudian kalian keluar, ani, dariku, sesaat. Fa awwalu man yusolli, maka orang yang pertama mensolatiku, Allah Azza wa Jalla, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi sahabat suruh keluar dulu sesaat. Orang yang pertama menyolati kanjeng Nabi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keren banget. Kalau sudah disolatin oleh Allah, luar biasa ya. Allah yang menyolati Nabi Muhammad. Pertama, orang yang pertama. Bukan orang sih.
sang pencipta gitu, maaf, bukan orang, sang pencipta. Awaluman di sini awaluman yusolli artinya ya bukan orang, tapi yang pertama yang mensolatkan Nabi yaitu Allah Azza wa Jalla. Summa Jabrailu, kemudian malaikat Jibril yang menyolati, summa Mikail, kemudian Mikail, summa Israfil, kemudian malaikat Israfil yang menyolati Nabi Muhammad, summa malakul maut, kemudian malaikat maut, ma'a junudihi, bersama balan tentaranya, summa sairul malaika, kemudian seluruh para malaikat yang menyolati. Masya Allah, ini seluruh para malaikat yang menyolati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa adkhulu, kemudian masuklah kalian wahai para sahabat, alayya, kepadaku. Nah, setelah semua Allah, para malaikat telah menyolati, masuklah engkau faujan wa faujan, yaitu bergerombol ya, jamaah berjamaah, wasallu alayya, dan salatkanlah aku. Fala masami'a, maka tatkala mereka mendengar firakan Nabi, akan ditinggalkan oleh kanjeng Nabi, sahu, mereka menjerit, wabakau, dan mereka menangis, waqalu, dan seraya mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata para sahabat, anta Rasuluna, engkau adalah Rasul kami, wasyammula jam'una, dan telah mencakupi kumpulan kami, wasultanu amrina, dan kekuasaan perkara kami, idza zahabta, tatkala engkau pergi nanti, anna, dari kami, ilaman tarji, kepada siapa, ilaman narji'u, kepada siapa kami mengambil referensi lagi gitu. Faqala sallallahu wasallam, maka Nabi Muhammad berkata, taraktukum, saya meninggalkan kum, kepada kalian, al-mahabbah, al-hujjah kali ini ya, al-hujjah, atas hujjah, wa tariqah al-baydai, dan jalan yang putih, wa taraktu, dan saya meninggalkan lakum, kepada kalian, kata Nabi, wa'izaini, yaitu dua wisdom, dua pitutur, dua yang selalu menasihati, natikon, satu yang dapat berbicara, wasomitan, dan yang satu lagi dapat diam, yang diam. Fanatiku Al-Quran, maka yang natik, yang berbicara itu Al-Quran, wasomitu al-maut, dan yang diam itu yaitu kematian. Ini wasiat kanjeng Nabi, ditinggalkan dua perkara, wa'idha ini, natikan, wasomitan, yaitu Quran dan kematian. Idza ashkala alaikum amrun, apabila sulit alaikum, kepada kalian, amrun, yaitu perkara, farji'u, maka kembalilah kalian ilal Quran wa sunnah, yaitu menuju Quran dan sunnah. Jadi baliklah Quran dan sunnah. Wa idza qasat qulubukum, dan tatkala hati kalian itu keras, falyanwiha bil itibar bi ahlil maut, maka lembutkanlah hati kalian itu dengan mengambil ibrah atas situasi kematian. Marada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sakitlah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam fi akhir syahri Safar, pada akhir bulan Safar, wa kana maridon samaniyata asyara yauman, dan Nabi sakit 12 hari, yang uduh annas, para manusia menjenguk kanjeng Nabi, wa kana ibtida'u maradihi, dan permulaan sakitnya kanjeng Nabi, alladzi mata fi soda, yang buat wafatnya mati kanjeng Nabi, yaitu penyakit pening kepalanya. Arada alaihi salatu wassalam gitu. Jadi penyakit pening itu selalu datang kepada kanjeng Nabi. Wa ba'atha alaihi salatu wassalam yaumal isnain wa mata fihi. Wa bu'isa, atau wa ba'atha alaihi salatu wassalam yaumal isnain, dan Nabi hanya hidup pada hari Senin gitu. Apa wabahasa itu ya? Wabu isalan diutus ya. Dan diutus Nabi alaihissalatu wassalam yaumal isnin, pada hari Senin. Wa mata, dan Nabi wafat pun fihi, pada hari Senin. Wala makana yaumul isnin, tatkala pada hari Senin, sakula maraduhu, maka sakit Nabi itu bertambah berat. Fa'adzana Bilalun, maka Bilal adzan subhi, adzan subuh, wa qama, dan Bilal berdiri, bibabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, alaik, di hadapan pintu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaik. Faqala alaihi salatu wasallam, maka Nabi berkata, maka Bilal berkata, maka Bilal berkata, assalamu alaika ya Rasulullah. Faqalat Fatimah, maka
Fatimah berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyghulun bin nafsih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Fatimah, masyghulun sedang sibuk bin nafsi dengan dirinya karena Nabi lagi sedang sakit. Wadakhala Bilal al-masjidah, maka masuk Bilal al-masjidah masjid, walam yafham kalamaha, dan Bilal enggak paham atas ucapan Fatimah. Falamma asfara asubhu, maka ketika menguning subuh, ja'a Bilal saniyan, maka Bilal datang kedua kalinya, wa qama, dan Bilal berkata, dan Bilal berdiri bil babi, di pintu, faqala kadzalik, maka Bilal berkata seperti itu, yang seperti pertama. Fasami'a Rasulullah sautahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara Bilal, faqala, maka Nabi berkata, udkhul ya Bilal, masuklah wahai Bilal, ini masyghulun bin nafsi, saya sedang sibuk dengan diriku, gitu kata Nabi. Wasaqula ala marodi, dan telah berat alaya, ya, kepadaku marodi, sakitku. Ya Bilal, wahai Bilal, mur Aba Bakrin, wahai Bilal, perintahkanlah Abu Bakar ayyusolliya bin nasi, untuk salat kepada manusia, yaitu Abu Bakar yang menjadi imam. Fakharaja Bilalun, maka keluar Bilal, ya bakian, dengan keadaan menangis, wa wada'a yadahu, dan Bilal meletakkan tangannya ala rasihi, di atas kepalanya, wa huwa yunadi, dan Bilal berkata, wa musibatah, duh kok seperti ini, kata Bilal. Wa qata'a raja'uhu, dan telah terputus harapanku, wan kasara dhahrahu, dan telah pecah punggungku, ya laitani, duh katanya, lima taludni ummi, kenapa ibuku melahirkanku, kata Bilal. Fadakhala al masjid, kemudian Bilal masuk masjid, waqala, dan Bilal berkata, waqala, maka kemudian Bilal berkata, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakr, wahai Abu Bakar, inna Rasulullah ya'muruka, wahai Abu Bakar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka, merintah tak kepadamu, antusolliya bin nasi, untuk salat dengan manusia, yaitu menjadi imam. Huwa masyghulun bin nafsih, Nabi sedang sibuk kepada dirinya. Falamma ra'a Abu Bakrin mihrab Rasulullah khalian anhu, maka tatkala melihat Abu Bakar mihrab Rasul, mihrabnya Rasulullah, khalian, sepi, anhu, dari Rasulullah, lam yatamallak nafsuh, maka bila tidak memiliki dirinya, gitu kan, tidak pede, gitu lah, merasa suwung, kesepian, bete, gitu, hilangan. Fasaraha sorahan, maka Abu Bakar, ya maaf, bukan Bilal, Abu Bakar menjerit dengan sejerit-jeritnya, wa khara maghsyian alaihi, dan Abu Bakar pingsan. Fadajja al muslimuna, maka pada ribut orang-orang muslim, ma'ahu, bersama Abu Bakar. Fasami'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam doji jahum, maka mendengarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam doji jahum, jeritan mereka, karena dekat ya rumahnya nama masjid. Faqala, maka Nabi berkata, ya Fatimah, wahai Fatimah, mahadasyah, apa jeritan itu, wadoji, dan keributan itu yang ada di luar, gitu. Faqalat, maka Fatimah berkata, doja al muslimuna, jeritan orang-orang muslimin, lifaqdika, karena enggak ada mu, wahai ayahku, minhum, dari mereka. Fada'a Rasulullah aliyan, maka Rasulullah memanggil Ali, wal Fadl bin Abbas, dan memanggil Fadl bin Abbas, wa taka'a alaihi, dan Nabi minta dituntun, di kanan kiri. Di kanan itu seumpamanya Ali, di kiri yaitu Fadl bin Abbas, dituntun menuju kemana? Fa kharaja ilal masjid, maka Nabi keluar masjid, wa shalla bihim raqatal fajri, dan Nabi salat bersama bihim, dengan mereka, raqatil fajri, 2 rakaat fajar, min yaumil isnin, pada hari Senin. Summa walla biwajhi ilan nas, kemudian Nabi memalingkan wajahnya pada manusia, para sahabat, gitu kan. Faqala, maka Nabi berkata, ya masyarul muslimin, wahai golongan orang-orang muslim, antum, kalian itu, fi wida'illahi ta'ala, dalam panggilan Allah Ta'ala, wakafanihi, dan jaminan Allah alaikum, terhadap kalian. Bittaqullaha, takwalah kepada Allah, wa ta'atihi, dan taatlah kepada Allah. Fa inni mufariqud dunya, maka sesungguhnya aku akan meninggalkan dunia,
Wa hadza awwalu yaumi minal akhirah, dan ini adalah awal hariku minal akhirah menuju akhirat. Wa akhiru yaumi minad dunya, dan hari ini juga hari terakhir saya di dunia. Faqama, maka Nabi berdiri, wa dhahaba, dan Nabi pergi, ila baitihi, menuju rumahnya. Fa'auha Allahu ta'ala ila malakil maut, maka Allah mewahyukan kepada malaikat maut, an ahbita ila habibi, untuk turun ila habibi, menuju kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad. Jadi Allah memerintahkan malaikat maut untuk turun tuh, mencabut nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi malaikat merubah dirinya gitu tuh. Bi ahsani surah, dengan bentuk yang tampan. Bi ahsani surah. Warafaqa bihi fi qabdi ruhihi, maka warafaqa bihi fi qabdi ruhihi, fa in adana laka an tadkhula fadkhul, fa in lam ya'dan laka fala tadkhul, warja fa habita malakul maut ala surati arabi. Warfaq, dan kasihinilah, warfuk, dan kasihinilah bihi, kepada Nabi Muhammad, fi qabdi ruhi, ketika engkau mencabut nyawanya. Fa in adinalaka, jika Nabi Muhammad memberikan izin kepadamu, wahai malaikat maut, kata Allah, antadkhula, untuk masuk, fadkhul, masuklah engkau. Fa in lam ya'zan laka, jika Nabi Muhammad tidak memberikan izin kepadamu, fala tadkhul, maka jangan masuk. Warja, dan kembalilah pulang. Fahabita malakul maut, kemudian malaikat maut turun, ala surati arabi, nyamar sebagai bentuk orang Arab. Faqala, kemudian Arabi itu, malaikat maut berkata, Assalamualaikum ya ahlal bait an-nubuwah wa ma'danur risalah a'adkhul. Ini keren banget nih, tapi sedih ya teman-teman. Keren ya, sedih juga. Faqala salam, kata malaikat maut, Assalamualaikum ya ahlal baitin nubuwah wa ma'danir risalah a'adkhul, apakah saya boleh masuk? Fa'ajabat Fatimah, maka Fatimah menjawab responan orang Badui tadi, ternyata malaikat itu ya. Faqalat, maka Fatimah berkata, ya Abdullah, wahai Abdullah, hamba Allah, inna Rasulullah masyghulun bin nafsih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sibuk dengan dirinya. Summa nada asaniyata, kemudian kemudian si rajul tadi memanggil kedua kalinya. Faqala, maka Nabi berkata, maka si Badui tadi, malaikat berkata, Assalamualaikum, yang kedua kalinya, ya Rasulullah wa ya ahlal baiti an-nubuwah a'adkhul, apakah saya boleh masuk? Fasami'a alaihi salatu wassalam, maka Nabi mendengar tahu suara malaikat tadi, Badui tadi, orang Badui atau malaikat. Faqala, maka Nabi berkata, ya Fatimah, wahai Fatimah, man alal bab, siapa yang di pintu? Faqalat, maka Fatimah berkata, rajulun a'rabiyun, ini ada seorang laki-laki orang Arab, nada, yang memanggil. Faqultu, maka saya berkata, faqalat, maka Aisyah berkata, atau faqultu ya, sangka saya berkata, yaitu Fatimah, bukan Aisyah, Fatimah, inna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah masyghulun, sedang sibuk, binafsihi, dengan dirinya. Summa nada, faqalat, benar, faqalat, maka berkata si Fatimah, bahwasanya Rasulullah sedang sibuk dengan dirinya. Summa nada asalisata, kemudian si Badui tadi memanggil sampai 3 kali. Faqalat mislaha, maka Fatimah berkata seperti itu juga. Rasulullah sedang sibuk. Fanadhara ila nadratin, maka Nabi melihat ila nadratin, terhadap penglihatan, faqsyara jildi, maka gemetar kulitku, wa khafa qalbi, dan takut hatiku, warta'adat farasi, dan tulang-tulang sendiku gemetar, wataghayyara launi, dan berubah warnaku. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi berkata, atadrina man huwa ya Fatimah, apakah kamu mengetahui siapa dia wahai Fatimah? Qalat Aisyah, Fatimah berkata, la, tidak.
Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi berkata, huwa ia adalah hadzimul ladah, pemutus kelezatan, wa qati'us syahwah, pemutus keinginan syahwat-syahwat yang ada, wa mafariqul jam'ah, dan dia adalah pemisah para jamaah-jamaah, wa mukharibud dur, dan dia adalah penghancur rumah-rumah, wa mu'mirul kubur, dan dia adalah wa mu'mirul kubur, dan dia adalah yang meramaikan kuburan-kuburan. Fabakat Fatimah radhiyallahu taala anha bukaan syadidan, maka Fatimah pun menangis dengan tangisan yang sangat. Faqalat, maka Fatimah berkata, ya wailata, aduh Tuhanku, limauti khatimil anbiya, matinya penutup para nabi, wa musibata, dan musibah, lima mati khairil atqiya, matinya paling baik-baiknya orang yang bertakwa, walin kita isaidil asfiya, dan terputusnya gusti orang-orang yang terpilih, kata Fatimah. Wa hasratah wahaduh ling kita ilwahyi, terputusnya wahyu minas sama'i, dari langit. Wa qad haramtu al-yaum min kalamik, dan sesungguhnya telah diharamkan pada hari ini, aku telah diharamkan pada hari ini, dikosongkan, enggak, min kalamika, mendengar ucapanmu wahai abiku, wala asma'u, dan saya enggak mendengar ba'dal yaum, sesudah hari ini, salam, maka salamu wahai abiku. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi berkata, la tabqi fa innaki awwalu ahli luhukon bi. Wahai Fatimah, jangan bersedih, jangan nangis, sesungguhnya engkau yaitu orang yang pertama keluarga aku bertemu kepadaku di surga nanti. Summa qala la salatu wassalam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, udkhul, masuklah ya malakul maut, wahai malaikat maut. Fadakhala, maka malaikat maut pun masuk. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Faqala, maka berkata malaikat maut, assalamualaikum ya Rasulullah. Faqala salatu wassalam, maka Rasulullah berkata, waalaikumsalam ya malakul maut, ajita zairan am qaidan, apakah engkau di sini ingin mengunjungi, apa ingin menyambut nyawa, kata malaikat maut. Faqala, maka Nabi berkata, ji'tu zairan wa qabidan, saya di sini berkunjung sekaligus ingin mencabut nyawa baginda Nabi Muhammad. In azin tali, jika Nabi Muhammad mengizinkanku, wa ila, jika enggak mengizinkan Nabi Muhammad untuk dicabut nyawanya, fa arji, maka saya pulang. Faqala, maka berkata Nabi Muhammad, ya malakal maut, wahai malik maut, aina tarakta Jibril, di mana engkau meninggalkan Jibril? Faqala, maka malaikat maut berkata, taraktuhu, saya meninggalkan hu kepada Jibril, fi sama'i dunya, di langit dunia. Wal malaikatu ya'uzunahu, dan para malaikat pun ingin mengunjunginya. Falam yalbas sa'atan, maka tidak henti dari itu juga, hatta habito Jibril, maka tidak dari itu, ketika Nabi Muhammad ngomong seperti itu, tidak lama Nabi Muhammad ngomong seperti itu, maksud falam yalbas sa'atan itu, hatta habito Jibril, maka sehingga turunlah malaikat Jibril alaihi salatu wasalam. Wajalasa, dan Nabi dan malaikat Jibril duduk inda ra'sihi, di dekat sisi kepala kanjeng Nabi. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi berkata, alam ta'lam, apakah engkau mengetahui, annal amro, sesungguhnya perkara qad qaruba, telah datang perkara tersebut. Faqala, maka berkata Jibril, bala ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala sallallahu alaihi salatu wasallam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basyirni mali, kabarkanlah kepadaku mali, tentangku, indallahi, di sisi Allah, minal karamati, dari kemuliaan-kemuliaan. Faqala, maka Jibril berkata, inna abwabis sama, wahai Rasulullah, sesungguhnya pintu-pintu langit qad futihat, telah dibuka. Wal malaikatu soffu sufufan, dan malaikat
seluruh para malaikat pada berbaris-berbaris yang tadirun nafis sama menunggumu di langit, liruhika menunggu ruhmu di langit. Wa abwabul jinan dan pintu-pintu surga qad futihat telah dibuka. Wal hur dan para bidadari kulluha semuanya qad tajayyanat telah berhias yang tadiruna menunggumu, liruhika menunggu ruhmu. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi berkata alhamdulillah. Summa qala, Nabi Muhammad berkata, basyirni ya Jibril, kaifa takunu ummati yaumal qiyamah. Wahai malaikat Jibril, kabarkan kepadaku bagaimana kondisi umatku ketika hari kiamat. Qala berkata Jibril, ubasyiruka, saya akan memberi kabar kepadamu wahai Nabi Muhammad, annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala qala, ia telah berkata, inni haramtu al jannah, sesungguhnya saya telah mengharamkan surga, ala sairil anbiya, terhadap seluruh para nabi. Jadi diharamkan buat seluruh para nabi. Hatta tadkhulaha, sehingga engkau masuk surga, anta engkau, wa haram tuha, dan saya pun mengharamkan hak kepada semuanya, ala sairil umami, terhadap seluruh umat-umat. Hatta tadkhuluka ummah, hatta tadkhuluha ummatuka, sehingga masuk duluan umatmu. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi alaihi salatu wassalam berkata, al-an, sekarang, toba qalbi, senang hatiku, wazala gomi, dan telah hilang rupekku. Summa qala alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi Muhammad berkata, ya malakul maut, wahai malaikat maut, idan, kalau begitu, minni, aku, gitu kan, kalau begitu dariku, padana yu'aliju, maka dekatlah sini wahai malaikat maut, yu'aliju qabdaruhi, maka cabutlah ruh Kanjeng Nabi Muhammad. Falamma balagha ruhu minhu surrah, maka tatkala sampai ruh minhu dari Kanjeng Nabi, ruhnya itu asurah, nyampe udel ya. Qala alaihi salatu wassalam, maka Nabi berkata, ya Jibril, wahai Jibril, ma asyadda maratul maut, apa yang paling sangat sakit dari kematian? Sakit banget kematian ini, kata dicabut nyawanya, kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Fawala Jibril, kemudian malaikat Jibril berpaling, tidak mau melihat wajah Nabi Muhammad ketika dicabut nyawanya, wajhahu anhu, wajahnya anhu dari Kanjeng Nabi. Jadi malaikat Jibril berpaling untuk ketika dicabut nyawanya Nabi Muhammad. Jibril, kata Nabi Muhammad, akarahta an-nadhra ila wajhi, apakah kamu enggan melihat wajahku karena kamu sengit gitu kan, karena kamu enggak suka melihat wajahku ketika sakaratul maut. Faqala, maka Jibril berkata, ya Habibullah, wahai kekasih Allah, man yatiku qalbu, siapa yang senang hatinya, ayang dzura, untuk melihat ila wajhika, wajahmu, wa anta, sedangkan engkau fi sakaratil maut, dalam keadaan dicabut nyawanya. Qala Anas bin Malik, berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana ruhun Nabi alaihi salatu wasalam, ruhnya Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam, fi sadrihi, ketika ada di dadanya. Dia kan diudel tuh, diudel, pas ketika dicabut ruhnya, ketika diudel itu Nabi Muhammad merasakan sakit. Sampai berkata ma asyadda mararatul maut, sehingga malaikat Jibril pun berpaling dari mukanya gitu kan. Tapi ketika ruh sudah di hati, sudah di dada, wahwa Nabi berkata, yaqulu usikum bisolah, saya berwasiatkum kepada kalian wahai umat muslim, wahai umatku, bisolat, dengan solat, jangan sampai meninggalkan solat. Wa malakat aimanukum, dan sesuatu yang engkau miliki di tangan kanan kalian. Fama bariha yusi, maka Nabi tidak henti-henti berwasiat bihima, dengan keduanya tuh, solat dan wama malakat aimanukum, hatta ingkoto akalamu, sehingga terputuslah kalam Kanjeng Nabi. Akhirnya Nabi meninggal. Tapi waqala Ali radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Ali radhiyallahu taala anhu berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi akhiri nafasihi, ketika di akhir nafasnya Kanjeng Nabi, haraka syafataihi, maka Nabi menggerakkan dua bibirnya, marataini, dua kali. Fa alqaitu sam'i, maka aku, kata Ali, mendengar ucapan gitu kan,
mendengar pendengaranku, fasami'tuhu, maka aku mendengar, yaqulu, Nabi berkata, khafiyatan, dengan samar, ummati Nabi ketika dicabut nyawanya, saya mendengar kata Ali berkata, umatku. Faqabida Rasulullah, maka dicabutlah nyawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal isnin, pada hari Senin, min fi syahri Rabiul Awal, pada bulan Rabiul Awal. Masya Allah. Falau kanati dunya tadumul liwahidin lakana Rasulullah fiha mukhalladan. Seandainya dunia itu tadumu, terus menerus ya untuk seseorang gitu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan hidup kekal di dunia. Tapi kan enggak. Terakhir, masih panjang ya. Enggak apa. Nih cerita sangat sedih teman-teman, dan tetap semangat mendengar kisah novel ini. Kisah sedih ini teman-teman. Waruya, dan diriwayatkan anna Alian, bahwasanya Ali wada'a, meletakkan Ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala saririr, meletakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas sarir, yaitu di atas kursi atau di atas meja. That's kursi ya, di atas kursi sarir. Liyagsilahu, Ali untuk memandikan kanjeng Nabi. Faidan, maka tiba-tiba ketika Nabi dipandikan oleh Ali dan diletakkan di atas sarir, yaitu kasur tempat pemandian mayat gitu kan. Faidan bihatib, maka tiba-tiba mendengar suara, yahtifu, yang mana suara itu fi jiwa yatil bait, di pojok rumah, bi'a'la sautin, dengan keras-kerasnya suara, la tagsilu Muhammadan, jangan kau mandikan Muhammad, kata suara itu. Fa innahu, maka sesungguhnya Nabi Muhammad tahirun mutahhirun, sudah suci dan mensucikan. Fa waqa'a fi nafsi syai'un, maka terjadi itu di diriku, yaitu Ali, syai'un, sesuatu tadi, min dalika, dari bisikan-bisikan itu, jangan mandiin Nabi Muhammad, jangan mandi Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu sudah suci gitu kan. Faqala Ali, maka Ali berkata, man anta, siapa kamu? Fa inna nabiyya amarna bidzalika, maka sesungguhnya Nabi telah merintahkan kami untuk memandikan. Fa idan bihatifin akhara yunadi ya Ali yughsilhu, fa innal hatifa al awwala kana iblis alaihi la'nah hasadan ala Muhammadin. Maka tiba-tiba suara lain pun datang, seraya memanggil, wahai Ali, mandikan saja Nabi Muhammad, karena sesuara yang awal itu adalah merupakan iblis alaihi la'nah hasadan, karena hasud, ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad. Qasada, dan ia bertujuan alla yadkhula, untuk tidak memasukkan Muhammad qabrahu, Nabi Muhammad qabrahu, kepada kuburannya, magsulan, dalam keadaan dimandikan. Faqala Ali, maka Ali berkata, jazakallahu khairan, semoga Allah membalas ganjaranmu, yaitu mendapatkan kebaikan. Id akhbartani, setelah dikhabarkan itu, anna dalika, bahwasannya itu iblis alaihi la'nah, faman anta, maka siapa engkau? Yang kedua, qala berkata, yang kedua itu, annal al hadron, saya adalah malaikat Khidir, Nabi Khidir. Hadartu janazatan, saya hadir untuk menengok jenazah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Fagosalahu Ali, maka Ali memandikan Nabi Muhammad radhiyallahu anhu, wasoba alma al-Fadlu bin Abbas wa Usama, dan mengucurkan alma ke air, yaitu Fadl bin Abbas wa Usama, dan Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhum ajmain. Wa Jabrailu, dan malaikat Jibril ja'a, datang, bihanutin, dengan membawa hanut, sutra atau barang-barang ya, minal jannati, dari surga. Wa kafanuhu, dan mereka mengafani Nabi Muhammad, wa dafanuhu, dan mendamkan Nabi Muhammad, menguburkan, fi hijrati Aisyah, di hijr Aisyah radhiyallahu taala anha, lailatul arba, pada malam al-arba'ah, wastal lail, di tengah-tengah malam, wakila, dan ada yang mengatakan lailatul sulasa, malam Selasa, wahia, dan itu qaimatu ala qabrih, dilaksanakannya, didirikannya Ali alaihissalatu wassalam di kuburan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa taqulu, dan
berkata ya man lam yalbis, dan Nabi berkata ya, watakul, dan engkau berkata man lam yalbis hal harira walam yanam al farasi wal wasiri ya man kharaja inna dunya lam yasba batnuhu min khubji syair ya man ikhtara al hasira ala sariri ya man la yanam tulal layali min khafi syair. Wallahu alam bisawab. Semoga pembacaan kisah wafatan Nabi Muhammad SAW ini bermanfaat. Semoga kita selalu mengingat dan membaca selawat, ya walau panjang juga kisahnya nggak apa-apa. Insyaallah semoga di lain kesempatan kita dapat berjumpa lagi dan kita diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya dan kita mendapatkan syafaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.